Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Mari membaca teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Nah, tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Paragraf pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: yang pertama adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian yang kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang keempat adalah manfaat jaringan internet. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contoh, keliling bangun persegi panjang ini adalah yang ditebalkan dengan warna hijau. Maka bangun yang pertama kelilingnya adalah sebagai berikut. Bangun yang kedua, bangun yang ketiga, bangun yang keempat, bangun yang kelima, bangun yang keenam, bangun yang ketujuh, dan bangun yang ke-8. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.